Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai termokimia 5, di mana bahasan kita adalah energi ikatan. Perlu kalian ketahui adik-adik, ketika membahas energi ikatan ini, berbeda nanti molekulnya, berbeda nanti istilah yang berlaku. Di mana nanti, kalau misalnya molekulnya terdiri dari 2 atom saja, kita misalkanlah CHCl lah itu. Nah, nanti istilah yang berlaku di situ adalah energi disosiasi itu. Energi disosiasi itu sama dengan energi ikatan. Harus kita ingat ya. Nah, kemudian kalau dikatakan definisinya nanti Deku, itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan 1 mol zat dalam fase gas ya menjadi unsur-unsurnya dalam fase gas. Nah, itulah dia definisinya ya. Kemudian ada istilah yang kedua. Nah, misalnya nanti molekulnya itu terdiri dari banyak atom. Nah, misalnya CH4 lah itu. Kalau kita lihat atau kita analisis CH4, C ada 1, hanya ada 4. Kan gitu ya, Dik ya? Nah, jadi ingatlah bahwasanya nanti istilah yang berlaku di sini adalah itu energi atomisasi. Nah, kalau energi atomisasi ini sama dengan sigma energi ikatan. Itu harus kita ingat ya. Nah, jadi kalau definisinya hampir-hampir sama, ya. Definisinya adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam molekul fase gas menjadi unsur-unsurnya fase gas. Itulah definisinya. Jadi adik ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita ketahui, yaitu mengenai entalpi atomisasi. Di mana entalpi atomisasi ini, yaitu adalah energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya dalam fase gas juga. Zatnya tadi fase gas ya. Oke, nah jadi Deku perlu kita ingat bahwasanya delta H atomisasi ini akan sama dengan sigma energi ikatan dari reaktan. Oke adik ya. Nah, jadi nanti ada turunan rumus dari sini ya. Nah, kita bahaslah turunan rumusnya. Nah, di dalam contoh lah itu. Oke, kita bahas contohnya ya. Di mana diketahui Deku ya, ada delta H atomisasi dari CH4. Nah, membacanya itu begini ya. Ini delta H atomisasi dari CH4. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena CH4 diatomisasi dia. Atau dirubah menjadi atom-atomnya. Nah, begitu dia. Nah, boleh kita katakan ya. Nanti ketika dikasih tahu datanya delta H atomisasi seperti ini. Nanti misalnya yang ditanyakan itu adalah energi ikatan rata-rata. Ya, dari si CH-nya. Maka ingatlah. Nanti masukkan aja rumusnya. Nanti energi ikatan rata-rata dari si CH itu akan sama dengan delta H ya, atomisasinya. Kita bagikanlah itu nanti dengan jumlah ikatan dari si CH-nya. Nah, itu dia ya. Jadi ingat, kalau kita lihat di sini berapa jumlah ikatan CH-nya adik-adik? Ya, tentunya ini ada 4 jumlah ikatan CH-nya ya. Nah, jadi boleh kita katakan berarti energi ikatan rata-rata dari si CH itu sama dengan, masukkan delta H-nya 1664 dibagikan dengan jumlah ikatannya 4. Maka hasilnya itu adalah 416 kilojoule. Nah, begitulah dia. Oke? Oke, nah kemudian ada yang selanjutnya yang harus kita ketahui. Misalnya ada data energi ikatan. Maka nanti bisa kita tentukan delta H reaksinya. Dengan cara apa? Nanti kita kurangkanlah Dekko. Antara nanti sigma energi ikatan yang ada di kiri. Kita kurangkan dengan sigma energi ikatan yang ada di kanan. Itulah rumus untuk mencari delta H reaksinya ya. Nah jadi Dekko, tanpa memperlama waktu, ya kan? Kita bahaslah soal penghantar yang pertama. Nah, yang mana yang merupakan reaksi atomisasi? Kan gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, jadi untuk menjawab yang seperti ini, tentunya coba kita lihat dulu. Setelah kita analisis semua opsinya, pastinya yang paling tepat itu adalah opsi C. Benar ya? Kenapa opsi C, Bang? Karena kalau kita perhatikan, dia di opsi C itu H2O dirubah menjadi atom-atomnya. 2H ditambah O. Nah, itulah yang termasuk reaksi atomisasi. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian coba kita lihat soal pengantar nomor 2. Nah, diketahui dia
delta H atomisasi dari H2O katanya sebesar 220 kilokalori. Nah, yang ditanyakan itu adalah energi ikatan rata-rata OH-nya. Maka langsung saja masukkan dia. Ya, delta H atomisasinya kita bagikan dengan jumlah ikatan dari si O, jumlah ikatan dari si OH-nya. Kita lihat berapa jumlah ikatan OH-nya di H2O ini, Dekku. Tentunya pastinya adalah 2. Bisa dipahami ya? Maka bagikan 220 dibagikan dengan 2, maka dapatlah 110 kilokalori lah dia. Ya, per bagaimana? Per mol H2, per mol H2O. Nah, begitulah dia adik-adik untuk soal nomor 2. Oke, kemudian coba kita pandang dulu soal nomor 3 kita. Ya, di mana diketahui di situ data-data energi ikatan atau energi pemutusan. Nah, di mana N rangkap 3N itu sama dengan 40 kilokalori per mol. Kemudian yang selanjutnya HH ini 20 kilokalori per mol. Kemudian NH 30 kilokalori per mol. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah delta H reaksi untuk reaksi ini. Jadi ya, di mana reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Maka untuk mencarinya ingat tadi bahwasanya delta H reaksi itu sama dengan energi ikatan yang ada di kiri, sigmanya ya, hasil jumlahnya. Dikurangkanlah itu dengan sigma energi ikatan yang di sebelah kanan. Begitulah dia. Nah, coba kita lihat, masukkanlah dia. Yang di kiri siapa-siapa saja nih? Ada si N2 dan ada si H2. Sebanyak berapa H2-nya? Sebanyak 3 ya. Oke, nah kita masukkan. Berarti dia energi ikatan dari CNN ya ditambahkan dengan 3 dikali energi ikatan dari si hidrogen atau HH. Ya kan Dek ya? Nah, itu kita kurangkanlah dengan, ayo coba kita lihat 2NH3 ya. Kalau NH3 ini ikatan NH-nya kan ada 3 nih. Berarti kalikan lagi sama koefisiennya, kalikan 2. Berarti ada 6 katakanlah ikatan dari si NH. Maka ini kita kurangkan dengan 6 kali energi ikatan dari si NH. Bisa dipahami ya, Dik ya? Nah, kalau sudah paham tentang ini, ya tinggal masukkan datanya. Kan gitu ya. Gak ada susahnya lagi. Kalau memang sudah pas ini, rumusnya sudah pas dimasukkan, tinggal masukkan datanya. Tadi dikatakan, Dekku ya, maka boleh kita masukkan. Ini, mana dia tadi? Energi ikatan NN atau N rangkap 3N ya. Maka berapa datanya itu Dekku? 40. Masukkan 40. Oke, 40. Kemudian yang selanjutnya ditambah dengan 3 kali energi ikatan HH. Energi ikatan HH itu adalah 20. Maka boleh kita katakan 3 dikali 20. Ya kan? Kemudian kita pandang lagi. Itu dikurangkan dengan 6 kali energi ikatan NH. Ya kan? Nah, ini dikurang dengan 6 kali berapa data NH-nya? 30. Nah, begitulah dia. Bisa dipahami ya? Nah, ini tinggal hitungnya ini kan. Matematiknya di sini. Nah, ayo sama dengan 40 tambah 3 kali 20 ini 60 ya. Berarti 100. Kita kurangkan dengan 180. Hasilnya ya tentu adalah minus 80 kilokalori lah dia. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah pada opsi A lah dia adik-adik. Oke adik-adik, coba kita kerjakan soal pengantar nomor 4 kita. Sudah diberitahu di situ data energi ikatannya. Nah, yang ditanyakan kebetulan itu adalah delta H reaksinya. Maka kita analisislah reaksinya itu ya adik-adik ya. Perhatikan tiap ikatan yang ada di reaktan dan perhatikan tiap ikatan yang ada di produk. Jangan ada yang miss ya adik-adik ya. Oke. Nah, di mana rumus delta H reaksi kan? Itu adalah sigma energi ikatan yang ada di reaktan kita kurangkan dengan sigma energi ikatan yang ada di produk. Nah, kita analisis dulu reaktannya ya. Oke. CCl ada 2 ikatan. Nah, CF juga ada 2 ikatan. Nah, FF ada 1 ikatan. Nah, boleh kita tuliskan ya. 2 kali energi ikatan CCl ditambah dengan 2 kali energi ikatan CF ditambah dengan energi ikatan FF. Nah, berdasarkan jumlah ikatannya itu ya, pengali-pengalinya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita kurangkanlah dia dengan energi ikatan yang ada di produk. Maka kita analisislah tiap ikatan yang ada di produknya adik-adik. Oke. Nah, coba apa-apa saja ikatannya? CF ya sebanyak 4.
Nah, kemudian ada Cl sama Cl, itu sebanyak 1 ikatannya. Oke, nah boleh kita katakan ya, kita masukkan. Berarti ini 4 dikali itu energi ikatan Cf ditambah dengan itu energi ikatan Cl. Nah, tinggal masukkan aja lah itu kan. Nah, coba kita lihat. Berarti boleh kita bikin energi ikatan apa ini Dekko? CCl. Maka kita tengok di datanya. Itu 330. Berarti 2 kali 330 kan gitu ya. Ditambah dengan 2 kali energi ikatan Cf. Itu adalah 439. 2 kali 439. Ditambah dengan energi ikatan FF itu 159. Ditambah dengan 159. Kemudian kita kurangkan ya dengan 4 kali energi ikatan CF. Nah, CF itu 439 ya. 4 kali 439 ditambah dengan energi ikatan Cl itu 243. Nah, nanti setelah dijumlahkan dapatlah hasilnya min 302 adik-adik. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Oke, kemudian yang selanjutnya soal penghantar nomor 5. Nah, dikatakan di sini diberitahu ada reaksi, yaitu reaksinya C2H4 ditambahkan dengan HCl, itu menghasilkan C2H5Cl. Nah, itulah reaksinya. Nah, yang ditanyakan itu adalah delta H reaksinya. Dan kebetulan data energi ikatan juga sudah diberitahu adik-adik. Maka tidak ada kendala lagi buat kita. Kita analisis saja tiap ikatan yang ada di reaktan dan kita analisis juga tiap ikatan yang ada di produk. Ya begitu ya. Nah, maka kita lihatlah yang ada di reaktan. Ada apa ikatan apa-apa saja yang ada di reaktan ini adik-adik. Ada ikatan CH ya sebanyak 2 di kiri ini. Di sini juga ada ikatan CH sebanyak 2 di kanan ini kan gitu ya. Maka berapa yang di reaktan ikatan CH-nya adik-adik? Berarti 4 ya. Maka kita bikin delta H reaksi sama dengan 4 dikali energi ikatan CH ditambah dengan ikatan apa lagi yang ada di sini Deku yang di reaktan C rangkap 2C. Benar ya? Maka ditambah dengan energi ikatan C rangkap 2C tambah dengan ya, ini ada ikatan juga nih ya, ikatan HCl. Tambah dengan energi ikatan HCl, oke. Kemudian kita kurangkanlah dengan energi ikatan yang di produk. Di produk apa-apa saja ikatannya. Ada CH sebanyak 3 ini. Kemudian di sini CH sebanyak 2. Berarti total ikatan CH 5 ya. Nah, kemudian ada ikatan CC juga di sini. Kemudian ada ikatan C sama Cl di sini. Nah, berarti bisa kita tuliskan dikurang dengan 5 kali dengan energi ikatan CH. Baru kita tambahkan dengan energi ikatan CC yang tadi kan gitu ya. Tambah dengan energi ikatan CCl. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tinggal masukkan data energi ikatan. Tidak ada sulitnya lagi. Coba kita masukkan ya. Maka nanti 4 dikali energi ikatan CH katanya itu adalah 413. Benar. 413 ditambah dengan energi ikatan CC itu C rangkap 2C maksud abang itu adalah 614. 614 ditambah dengan ya itu adalah energi ikatan HCl. HCl di situ dikatakan 431. Nah, ini dia. Kemudian kita kurangkan dengan 5 kali ya, itu energi ikatan CH. CH-nya tadi dikatakan 413 ditambah dengan itu boleh kita katakan energi ikatan CC ya, C rangkap 1 atau C tunggal C ya. Nah, itu boleh kita bikin C tunggal C nilainya adalah 348 ditambah dengan apalagi itu Dekku? C dan Cl. Energi ikatannya itu sebesar 328. Maka boleh kita katakan setelah dijumlahkan nanti dapat hasilnya sebesar minus 44 kilojoule lah dia. Oke, begitulah untuk soal nomor 5 adik-adik. Maka jawabannya itu nanti adalah B. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu soal pengantar nomor 6. Di mana ada diberitahu data energi ikatan juga ya. Nah, kemudian dikatakan Dekku yang ditanyakan adalah delta H reaksi ya pada penguraian HCl
ya, seberat katanya 7,3 gram, masanya 7,3 gram. Nah, jadi untuk menentukan delta H reaksi dari CaCl ya, atau delta H reaksi penguraian katanya ya, lebih spesifiknya. Maka ya kita tuliskan dulu bagaimana sebenarnya reaksi penguraian dari CaCl itu. Nah, perlu kalian ingat Deku ya, kalau dikatakan delta H reaksi penguraian, maka haruslah kita ingat 1 mol lah buat yang diuraikan atau 1 koefisiennya yang mau diuraikan. Jadi ya, maka kita uraikan dia. HCl diuraikan menjadi setengah H2 ditambah dengan setengah Cl2. Itulah hasil penguraiannya adik-adik. Nah, jadi kita lihatlah, bisa kita tentukan delta H reaksinya dari reaksi ini. Kan begitu ya? Tapi dengan catatan, ketika 1 mol HCl, itu bisa kita tentukan delta H reaksinya. Ya, delta H reaksi yang dimaksud adalah ketika 1 mol lah CaCl yang diuraikan. Nah, coba kita hitunglah dia adik-adik ya. Dimana sama seperti tadi, ya rumusnya itu adalah sigma energi ikatan yang kiri kita kurangkan dengan sigma energi ikatan yang kanan. Yang kiri siapa? Ya ada si HCl. Maka masukkan dia. Berarti delta H reaksi sama dengan energi ikatan dari si HCl dikurangkan. Baru kita buka kurung ya. Kemudian itu dengan setengah kali energi ikatan si HH. Ya kan Dik ya? Kemudian ditambahkan dengan setengah kali energi ikatan si ClCl. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, kalau udah seperti itu tinggal masukkan data. Kan gitu ya? Coba kita masukkan datanya yuk. Maka boleh kita katakan energi ikatan si HCl tadi adalah sebesar 102,5. Ya, masukkan 102,5. Kita kurangkan dengan, coba kita lihat energi ikatan si HH. 105 ya, berarti setengah kali 105 ditambah dengan setengah kali, ya energi ikatan si ClCl itu 60. Setengah kali 60. Maka didapatkanlah hasil dari delta H reaksinya itu sebesar 20 kilokalori. Nah, jadi ini ingat, delta H reaksi 20 kilokalori ini masih ketika 1 mol HCl yang diuraikan. Nah, kan ada diberitahu data dari si HCl-nya berapa gram dia. Nah, jadi dari berapa gram itu bisa kita tentukan molnya. Kan gitu ya, ya? Berapa mol dia kira-kira? 7,3 gram itu. Maka kita bagikanlah sama MR-nya. Maka dapatlah itu. Mol HCl sama dengan 7,3, kita bagikan dengan 36,5, hasilnya adalah 0,2 lah itu. Nah, 0,2 lah cuman HCl-nya yang diuraikan, 0,2 mol. Ya, maka ini kan 1 mol nih. Ketika 1 mol dia yang diuraikan, rupanya delta H reaksinya 20 kilokalori. Maka ketika dia 0,2 mol yang diuraikan, berapa delta H reaksinya? Kan itu pertanyaannya. Ya sudah, mudah saja itu kan gitu ya. Kita kalikan aja harga delta H reaksinya atau reaksi ini secara keseluruhan dengan tadi 0,2. Kenapa begitu Bang? Coba kita perhatikan. Koefisien ini menyatakan jumlah mol. Benar ya Dik? Nah, jadi ketika kita kalikan semuanya sama 0,2, maka itulah yang menyatakan penguraian 0,2 mol HCl. Nah, jadi boleh kita katakan, ingat, kalau kita kalikan 0,2 reaksinya, maka nanti harga delta H juga harus kita kalikan dengan 0,2 juga. Maka boleh kita katakan untuk penguraian 0,2 mol HCl, delta H-nya nilainya itu adalah 4 kilokalori lah itu adik-adik. Nah, begitulah dia cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Khususnya untuk nomor 6. Oke?